pagi Bapak Ibu semua. Nama saya Robertus Julianto. Saya kebetulan saat ini memegang posisi di MMM Indonesia adalah sebagai leader paling besar, di mana jumlah partisipan saya sampai dengan hari ini sudah mencapai 50.000 orang lebih. Dan Bapak Ibu, MMM Indonesia ini mungkin bagi yang sudah mengenal dengan MMM ini, mereka sudah mendapatkan manfaatnya tentang MMM ini bagaimana memberikan penghasilan setiap bulan sehingga Bapak Ibu benar-benar mendapatkan freedom daripada apa yang dikerjakan melalui MMM ini. Tetapi apapun yang dilakukan MMM ini, Bapak Ibu tetap harus waspada karena banyak orang lain yang iri dengan kegiatan MMM berusaha untuk merusak MMM ini. Jadi Bapak Ibu tetaplah mengikuti perintah yang ada di sistem, karena seringkali ada orang mengirim SMS ke kita perintah untuk transfer, padahal tidak ada urusan dengan MMM. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai presentasi saya hari ini. Apa itu MMM? MMM dibangun sejak tahun 1995. Itu pertama kali dibangun di Rusia dan dilakukan secara tradisional, di mana semua orang mengumpulkan dananya kepada satu perusahaan, kemudian perusahaan tersebut membalikan kembali uang tersebut kepada para anggotanya. MMM didirikan adalah singkatan dari Mavroди Mandia Manigov, adalah artinya sebuah brankas besar atau dompet besar yang dimiliki oleh semua anggota dari peserta MMM, di mana uang ini nantinya akan beredar kembali kepada rekening Bapak Ibu semua dan tidak ada satupun yang ditarik ke rekening pengelola, karena ini murni untuk Indonesia. MMM bukan perusahaan, MMM juga bukan sebuah perusahaan MLM, dan MMM juga bukan bank, dan MMM tidak ada bos, dan di MMM tidak mengumpulkan uang Bapak Ibu semuanya. MMM adalah sebuah komunitas sosial di mana para anggotanya mau saling memberikan bantuan secara sukarela dan sadar, tanpa adanya paksaan kepada anggota lain yang sedang membutuhkan. MMM adalah sistem keuangan generasi baru yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya secara adil untuk kepentingan bersama. MMM menggunakan konsep yang sama seperti semua bank yang ada di seluruh dunia, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan mata uang dunia lainnya. Dan MMM adalah sebuah konsep jaringan sosial finansial dan sudah berjalan sukses saat ini di 65 negara kurang lebih Bapak Ibu. Ini adalah sejarah singkat tentang MMM. Bapak Ibu bisa cari di Google, ada sebuah film namanya Piramid. Bisa lihat di sana, itu mengenai cerita awal berdirinya MMM sampai dengan perjalanannya dia ada di sana. Bisa di-download di YouTube. Ide untuk menciptakan MMM pertama kali di Rusia tahun 1994 yang digunakan sebagai sebuah alat program bantuan dana abadi. Seperti yang tadi saya katakan di awal, pada saat itu perusahaan yang dibangun oleh Sergei Mavroди mengumpulkan uang masyarakat, dan pada saat itu yang terjadi namanya teknologi di Rusia. Jadi dia dengan idenya membangun sebuah komunitas MMM ini, di mana membantu anggota lain untuk bisa mendapatkan penghasilan. Karena pada saat itu krisis ekonomi dan nilai uang di Rusia saat itu tidak ada sama sekali. Kredit mahal, makan susah, dan pada itu adalah zamannya zaman Stalin. Jadi sulit sekali begitu. Sistem MMM diciptakan dan diperjuangkan oleh seorang humanitarian dari Rusia, yaitu seorang pembela rakyat yang bernama Sergei Mavrodi. Komunitas MMM dalam 1,5 tahun perjalanannya pada tahun lalu, tapi saat ini kita di Indonesia saja kita sudah lebih dari 1 tahun
bulan ini adalah bulan ke-14, bulan Januari. MMM berkiprah di Indonesia. Dan kita semua saat ini jumlah pesertanya di seluruh Indonesia sudah mencapai kurang lebih sekitar 70.000 orang, Bapak Ibu. Seluruh Indonesia. Kita sudah dari Aceh sampai dengan Papua. Tapi belum semua orang di Indonesia ini tahu tentang MMM. Mungkin juga Bogor ini belum tahu semuanya. Mengapa saya harus bergabung dengan MMM? Pertama, Bapak Ibu mesti tahu dulu bahwa tujuan dari dibangunnya sistem MMM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan semua manusia di seluruh muka bumi, mendistribusikan uang di antara para anggota supaya mereka dapat memiliki kebebasan secara finansial dan mengubah sistem finansial modern agar masyarakat lebih sejahtera. Yang terakhir adalah menciptakan sebuah hubungan finansial yang adil di antara para anggotanya. Itu tujuan dari MMM. MMM adalah sistem dana bantuan bersama. MMM adalah sebuah jaringan sosial finansial. MMM adalah kunci Anda untuk menuju kebebasan. MMM dijalankan secara online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus meninggalkan kegiatan sehari-hari Bapak Ibu, tetap bekerja, tetap bergabung dengan MMM, maka Bapak Ibu akan mendapat penghasilan dua. Karena tidak perlu tinggalkan pekerjaan Bapak Ibu. Tetap gunakan waktu Bapak Ibu di MMM. Itu sama seperti Bapak Ibu bekerja di kantor, itu tetap digunakan. Jangan tinggalkan. Kecuali memang mau serius 100% di MMM. Di sini nanti ada beberapa leader yang sudah serius di MMM dan penghasilannya saat ini sebulan, bukan sebulan, seminggu adalah 2.000 US dollar. Itu orang yang serius di MMM. Dan Bapak Ibu semua bisa seperti itu. MMM tidak menjual barang dan jasa. Kita tidak ada yang dijual Bapak Ibu. Di sini hanya mendistribusikan uang antara anggota. Yang satu butuh dana, yang satu bisa memberikan dana, itu yang diberikan. Dan transfernya hanya kepada masing-masing anggota. Tidak transfer ke admin, tidak transfer ke saya atau siapapun. Tidak. Semua dari anggota kepada anggota dan untuk anggota. MMM tidak merupakan uang para anggota dan MMM saat ini tidak memiliki pesaing. Tapi hati-hati, saat ini banyak sekali cloningan dari MMM yang berusaha merusak MMM yang sebenarnya. Bapak Ibu bisa cek di Google beberapa website yang hampir sama dengan MMM. Jangan tertipu, karena mereka mengumpulkan uang dan uang lebih berdolar. Hati-hati. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang dijalankan oleh MMM. Pertama, jujur. Kenapa kita harus jujur? Karena setiap partisipan wajib jujur memberikan bantuan kepada anggota yang lain. Setiap nilai yang Bapak Ibu bantukan kepada anggota lain dengan mentransfer uang, Bapak Ibu wajib melampirkan bukti transfernya. Kemudian orang tersebut akan mengecek rekeningnya apakah betul uangnya sudah masuk rekening. Kalau ternyata bohong, tetap yang menerima uang tersebut bisa melaporkan bahwa yang dilakukan pengirim adalah bukti palsu. Sistem secara langsung akan memblacklist orang tersebut dan diblok akunnya. Kemudian orang yang membutuhkan dana akan diganti oleh partisipan yang lain. Jadi tidak ada orang yang tidak mendapatkan dana. Itu dia memang Bapak Ibu. Amanah. Amanah artinya adalah Bapak Ibu, apalagi sebagai seorang manajer di dalam MMM, itu wajib memberikan bantuan secara sukarela kepada para partisipannya untuk bisa mengajarkan, mendidik, kemudian membantu apabila terjadi masalah-masalah pada mereka. Di MMM mengenal adanya konsultan, mengenal adanya partisipan. Tugas konsultan adalah mendidik setiap anggota di bawahnya supaya mengerti sistem dan tidak pernah setiap konsultan mengumpulkan dua anggota. Ingat Bapak Ibu, apapun namanya, walaupun itu teman, kalau namanya uang bisa jadi musuh. Ikhlas. Ikhlas di sini artinya apa? Bahwa Bapak Ibu di dalam sistem MMM akan memberikan bantuan kepada anggota yang lain yang sama sekali Bapak Ibu tidak kenal. Karena Bapak Ibu tidak kenal, maka saya bilang Bapak Ibu harus ikhlaskan uang itu. Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, merasa bahwa ini beban, jangan transfer.
dan Bapak Ibu secara otomatis akan keluar dari sistem. Itu saja Bapak Ibu. Jadi lakukanlah dengan ikhlas, mau bantu orang dari awal di dalam sebuah komunitas MMM, lakukan itu sesuai yang sudah Bapak Ibu niatkan. Kemudian menolong. Di dalam MMM, setiap anggota wajib saling menolong. Kenapa? Karena setiap orang itu butuh bantuan di dalam MMM. Misalnya, Bapak Ibu sedang keluar kota, dapat perintah transfer, nggak bisa transfer, terpaksa harus hubungi yang mau terima uang, minta tolong diperpanjang waktunya. Di MMM ini bisa Bapak Ibu. Jadi walaupun waktunya sudah habis, masih bisa dibantu diperpanjang waktunya, sehingga akun Bapak Ibu tidak terblok. Kecuali Bapak Ibu memang mempermainkan sistem. Hari ini harusnya selesai besok, waktunya 48 jam, tapi Bapak Ibu kita perpanjang 6 hari. Itu kan kita minta tolong, itu kan sama aja menghadirkan sistem. Lebih baik jangan terima yang salah seperti itu. Terima kasih. MMM menggunakan konsep kepercayaan. Tingkat kepercayaan di antara anggota yang tinggi itu yang menjadi pegangan kita. Jadi masing-masing anggota yang harus saling percaya satu dengan yang lain. Dan transparansi di sistem MMM. Inilah sistem kerja MMM. Hari ini Bapak Ibu membantu orang lain di dalam komunitas MMM, maka bulan depan Bapak Ibu akan dibantu oleh orang lain di dalam komunitas ini. Ini sistem kerja MMM menggunakan konsep yang sama seperti semua bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan mata uang dunia. Setiap anggota akan memperoleh uang dari uang yang telah dikumpulkan sebelumnya. Anda diberikan sistem back office secara gratis, tidak ada biaya iuran bulanan, tidak ada tutup poin, tidak ada beli barang, semuanya diberikan secara gratis untuk kemudian Bapak Ibu bertransaksi dalam MMM. Saat pertama kali Bapak Ibu bergabung dengan MMM, yang harus dilakukan adalah menyatakan diri ingin membantu anggota lain sesuai dengan kemampuan dan kerelaan Bapak Ibu sekalian. MMM mempunyai nilai bantuan minimal 100.000, maksimum 10 juta atau 1.000 US dollar. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dan keinginan Bapak Ibu serta keikhlasan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak sampai 10 juta, jangan berjanjikan 10 juta. Percuma, saat yang nanti datang perintah, Bapak Ibu akan keblok karena nggak punya uang segitu. Sesuaikan dengan kemampuan. Setelah melakukan menyatakan diri ingin membantu orang lain, maka sistem akan mengacak siapa yang perlu dibantu. Perintah itu bisa datang pada hari yang sama, bisa 2 hari kemudian, bisa seminggu kemudian, bisa juga 2 minggu kemudian. Jadi uangnya masih di kantong, tetapi nilai uang Bapak tetap naik terus. Itu dia memang. Tunggu perintah dari back office. Inilah contoh perintah transfer yang muncul di back office yang diberikan kepada Bapak Ibu. Semuanya memiliki jangka waktu atau jam di mana harus diselesaikan setiap perintah transfer tersebut. Bapak Ibu bisa lihat di sini dari 31 jam, 31 jam. Kemudian bagi mereka yang menolak mentransfer karena tidak ikhlas atau tidak mau ikut serta dalam sistem ini, secara otomatis akan diblok. Tapi di blok ini bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa melakukan transaksi di kemudian hari. Semuanya masih bisa selama Bapak Ibu memang punya niat yang bagus. Hubungi manajer Bapak Ibu sekalian bahwa saya tetap mau di MMM. Nanti akan dibantu bagaimana membuka bloknya ini sehingga akan Bapak Ibu selamat. Lakukan transfer sesuai perintah langsung kepada rekening orang yang setuju. Di dalam back office itu akan muncul perintahnya, lakukan transfer. Dan berapa nomor telepon orang yang bersangkutan, semua ada dalam sistem. Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa sistem ini tidak mengumpulkan uang dan semuanya hanya berjalan dari satu partisipan kepada partisipan yang lain. Setelah Bapak Ibu mentransfer, lakukan konfirmasi pembayaran, upload bukti transfernya di dalam back office Bapak Ibu. Dengan demikian, yang bersangkutan akan mengunci sistem itu sehingga mereka bisa melihat kepada rekeningnya apakah sudah terima atau belum uangnya.
Jika uang sudah diterima, maka pihak penerima akan melakukan konfirmasi bahwa uang sudah diterima, dan demikian proses awal Bapak Ibu gabung dengan MMM sebagai anggota itu selesai. Dengan demikian, maka bulan berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo di dalam sistem, Bapak Ibu bisa meminta kembali uang yang tadi diberikan kepada orang lain, ditambah dengan reward sampai dengan 30%. Tunggu sampai jatuh tempo. Setelah tanggal jatuh tempo, lakukan penerimaan dana yang tadi saya sampaikan, ditambah dengan reward 30%. Ini adalah contoh di mana orang mengambil dananya di dalam sistem MMM. Dia memberikan bantuan sebesar 1 juta, maka bulan berikutnya dia akan mendapatkan uang 1.300.000 dibantu oleh anggota dari MMM, bukan dari orang yang sama. Jadi bukan orang yang sama. Misalnya Bapak hari ini diberikan transfer ke si A, bukan berarti bulan depan si A harus mengembalikan ke Bapak. Bukan. Sistem yang mengatur siapa yang akan membantu, siapa yang perlu dibantu, itu semua sistem yang mengatur. Ini juga ada contoh beberapa transaksi yang terjadi dalam sistem MMM, di mana orang itu mendapatkan penghasilan dari MMM. Bapak Ibu bisa coba, ini ada ilustrasi sedikit mengenai deposito berbanding dengan MMM. Di deposito mungkin Bapak Ibu tahu sekarang nilai Bapak Ibu mau taruh uang 1 juta rupiah adalah, kalau 1 juta Bapak Ibu taruh selama 6 bulan di bank, berapa nilai Bapak Ibu pada 6 bulan kemudian? Ada yang tahu? Bertambah jadi 10 juta atau tetap 1 juta atau berkurang? Habis ya? Beda dengan MMM. Bapak Ibu membantu orang 1 juta, maka 6 bulan kemudian Bapak Ibu bisa lihat uang yang Bapak Ibu dapatkan adalah lebih besar dari 2 juta rupiah. Itu dia MMM Bapak Ibu. MMM menggunakan bank lokal. Semua bank yang ada di Indonesia ini bisa menerima transaksi. Uangnya, uang Bapak Ibu, rekeningnya, rekening Bapak Ibu pribadi. Jadi transfernya pun hanya dari bank kepada bank, tidak melalui perantara, tidak melalui calo, semuanya langsung dari satu partisipan kepada partisipan yang lain. Gunakan elektronik bank atau e-banking, atau gunakan mobile banking, atau gunakan ATM. Semua media bisa, asal buktinya diupload ke dalam sistem. Itu dia kan. Saat ini MMM sedang berkonsentrasi untuk Asia. Dalam waktu dekat kita akan membuka MMM hanya satu website untuk seluruh Asia. Bapak Ibu, sekarang kita sudah mulai membuka websitenya, nama mmmasia.me, dan ini semua nantinya call center-nya akan ada di Indonesia, Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini MMM Indonesia adalah satu-satunya MMM terbaik di dunia setelah Rusia, Bapak Ibu. Karena tuntutan anggota MMM di Indonesia melakukan kegiatan yang benar-benar sesuai aturan sistem. Bulan ini melakukan PH, bulan depan melakukan PH, bulan depan melakukan PH dan PH. Itu terus dilakukan, sehingga semua partisipan mendapatkan hasilnya sesuai dengan kebutuhannya. Itu dia MMM Indonesia. Saat ini kita berada peringkat kedua di seluruh dunia, Bapak Ibu. Sistem MMM aslinya adalah www.sergeymaproni.com. Silahkan Bapak Ibu cek di Google sergeymaproni.com. Sementara di Indonesia menggunakan mmmindonesia.com dan mmmindonesia.co. Call center-nya juga di Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan mmmindonesia.com dan mmmindonesia.co untuk login MMM. Pada saat login nanti, Bapak Ibu akan dibawa ke website utama, yaitu sergeymaproni.com. MMM secara global sekarang sudah cukup banyak. Tahun lalu itu kurang lebih 35 juta orang di seluruh dunia, dan sekarang sudah makin meningkat dan meningkat terus, Bapak Ibu. Ini adalah suatu perbedaan antara perusahaan MMM dan MLM. Pertama, di MMM
100% uang yang diberikan oleh anggota dikembalikan kembali kepada anggotanya. Sementara di perusahaan MLM hanya sekitar 50% uang dikembalikan kepada para anggotanya. Kemudian di MLM 100% semua anggotanya akan memperoleh penghasilan. Sementara di MLM hanya beberapa orang saja yang memperoleh penghasilan. Mereka yang aktif melakukan pembelian, mereka yang aktif melakukan recruiting, itu akan mendapatkan penghasilan di MLM. Dan jangan lupa, kalau mau sukses di MLM, lebih baik Bapak Ibu jadi stokis. Betul bukan? Kalau tidak jadi stokis, Bapak Ibu hanya akan segitu saja. Oke, kemudian pangsa pasar di MLM tidak terbatas oleh hal apapun, karena semua orang butuh uang. Pangsa pasar MLM terlalu kecil, karena tidak semua orang membutuhkan barang yang ditawarkan oleh MLM. Setelah di MLM hanya menawarkan uang, pasti semua orang suka dengan uang. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Oke. Di dalam MLM, jaringan domain akan berkembang dengan sendirinya. Sementara dalam MLM, untuk membentuk atau sebuah jaringan akan membutuhkan sebuah rekrutmen yang secara permanen dan pelatihan dalam penjualan yang terus-menerus. Inilah keuntungan yang didapatkan apabila Bapak Ibu menjadi partisipan biasa, bukan seorang konsultan di MLM. Yang pertama tentu saja adalah mendapatkan reward 30% dari dana bantuan yang Bapak Ibu berikan kepada anggota lain di dalam komunitas MLM. Yang kedua adalah mendapatkan referral bonus. Jika Bapak Ibu merekrut orang di bawah Bapak Ibu langsung, maka akan mendapatkan referral bonus sebesar 10% dari nilai bantuan yang diberikan oleh anggota yang Bapak Ibu rekrut tadi. Nilainya 10%. Kemudian mendapatkan teman baru tentu saja, mendapatkan kebebasan finansial, mendapatkan kebebasan waktu, karena Bapak Ibu bisa bekerja sambil mengerjakan MLM. Cukup 1 jam di depan meja komputer, Bapak Ibu sudah dapat 30% setiap bulan. Mendapatkan teman baru, mendapatkan kebebasan finansial, dan saya mendapatkan pasif income secara terus-menerus dan mendapatkan kebebasan waktu. Menjadi seorang konsultan di MLM, jadi Bapak Ibu jika bergabung di MLM dan setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan MLM, sudah mendapatkan hasil di MLM, sudah yakin bahwa MLM ini adalah bisa menjadikan penghasilan untuk Bapak Ibu, bergabunglah jadi MLM menjadi konsultan. Naikin Bapak Ibu punya kemampuan, bantu orang-orang yang Bapak Ibu rekrut, bantu didik mereka supaya mereka juga punya penghasilan orang-orang yang baru tersebut dengan menjadi seorang konsultan di MLM. Itu yang akan mendapatkan jika Bapak Ibu menjadi konsultan di MLM. Pertama, mendapatkan reward 30% sama dengan yang tadi. Kedua, mendapatkan reward 10% jika merekrut anggota yang baru. Sama dengan yang tadi, kalau member baru, member juga melakukan hal yang sama, merekrut dapatnya sama 10%. Yang bedanya adalah akan mendapatkan reward 5% dari setiap member yang dipimpinnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya member, kemudian member tersebut merekrut orang di bawah terus, nah Bapak Ibu mendapatkan 5% dari nilai bantuan yang diberikan oleh anggota atau teman-teman tersebut. Itu bedanya kalau seorang konsultan sama bukan seorang konsultan. Jadi dia dibayar karena dia sudah kerja, dia dibayar karena dia sudah berkunjung. Itu dia memang. Kemudian mendapatkan reward 3% dari grup level yang kedua, mendapatkan reward 1% dari grup level ketiga, mendapatkan reward 0,25% dari grup level keempat, dan mendapatkan reward 0,1% dari grup level kelima, dan seterusnya 0,1 tambahan.
Itu dia memang. Tentunya mendapatkan teman baru sudah pasti, karena di MMM ini seluruh konsultan bersatu bersama-sama untuk menjaga sistem ini untuk tetap aman dan tetap jalan di Indonesia ini dengan bagus sehingga semua partisipan mendapatkan hasilnya. Ini adalah contoh perhitungan bantuan 30% di dalam MMM. Jika bulan pertama Bapak Ibu bergabung, maka akan mendapatkan nilai 30%. Nilai uang yang Bapak berikan kepada anggota lain pada bulan berikutnya bisa Bapak ambil kembali ditambah dengan reward 30%. Jadi bukan berarti hanya 30% saja, tapi seluruh uang Bapak Ibu berikan ditambah dengan 30%. Itu dia memang. Ini juga contoh ilustrasi ke Bapak Ibu memberikan bantuan dengan perhitungan bantuan 30%. Di MMM selalu ada promo-promo undian dan itu dibantu dan dikelola dari Rusia, bukan dari Indonesia. Saat ini promo yang sedang kita kerjakan adalah promo untuk mendapatkan sebuah mobil, hadiah pertamanya. Yang kedua adalah mendapatkan hadiah uang $1.000 US. Yang ketiga juga ada hadiah kurang lebih sekitar $500 US. Itu diberikan kepada seluruh partisipan yang memang mampu untuk mendapatkan rekrut banyak di dalam sistem MMM. Ini adalah hadiah yang mereka berikan. Dan itu semuanya didapatkan nanti di Indonesia, mobilnya juga dibeli di Indonesia, hanya uangnya dari Rusia. Itu Bapak Ibu. Di MMM kita selalu melakukan kegiatan konferensi MMM seperti ini. Kita keliling Indonesia dan semua biaya yang kita lakukan adalah berasal dari leader, bukan dari perusahaan. Karena MMM ini bukan perusahaan, kita adalah komunitas Bapak Ibu. Jadi komunitas Bapak Ibu dalam sini yang bergabung dengan MMM adalah komunitas dari MMM ini. Kita saling membantu satu dengan lain. Kita bukan perusahaan, kita juga bukan perusahaan investasi, tapi MMM bukan investasi yang selama ini Bapak Ibu pernah lakukan. Itu bedanya. Kita juga ada beberapa partisipan dari Hong Kong, di Indonesia. Orang-orang Hong Kong, TKI kita di Hong Kong juga banyak yang sudah bergabung dengan MMM dan mereka bisa bergabung karena mereka mengerti mengenai komputer. Dan di Hong Kong itu memang kelihatannya mereka mempunyai waktu untuk bisa berinteraksi dan menggunakan komputer di sana. Dan grup dari Hong Kong itu gabung dari India rata-rata. Dan sekarang mereka sudah bergabung di MMM Indonesia. Ini adalah kegiatan kita, di mana kami mengadakan kegiatan sosial setiap kali kita keluar daerah dan dimanapun kita selalu mengadakan kegiatan sosial, berbagi dengan panti asuhan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa melihat cerita sukses orang-orang Indonesia, cerita testimoni orang-orang Indonesia yang sudah mendapatkan penghasilan dari MMM dengan men-search-nya di Google atau men-search-nya di YouTube. Semua sudah banyak sekali testimoninya. Itu semua dibuat secara sukarela, tidak ada paksaan Bapak Ibu. Itu dia memang. Ini ada beberapa testimoni partisipan Indonesia, mungkin kurang terbaca. Nah, Bapak Ibu, saya rasa sampai di sini penjelasan saya. Untuk penjelasan lebih jauh, Bapak Ibu bisa bertanya kepada mereka yang mengajak Bapak Ibu datang kemari dan mereka konsultan-konsultan yang mengajak Bapak Ibu kemari. Mereka menjelaskan secara detail sistemnya seperti apa. Dan bagaimana Bapak Ibu bisa berkontribusi dengan MMM ini. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menjadi seorang konsultan di MMM ini. Dan bekerja untuk MMM ini. Dan menghasilkan penghasilan $2.000 per minggu. Itu tadi Bapak Ibu. Oke, sekian dari Pak Robertus Julianto. Sekali lagi berikan aplausnya meriah untuk Pak Robertus. Arti satunya untuk MMM Indonesia Bapak Ibu. Oke, for the next. Setelah mendengar penjelasan A sampai Z, video dan lain sebagainya, let's see. Mari kita lihat. Ada yang mau bertanya? 3 orang penanya. 1, 2, 3. Yang belum jadi member deh. Yang belum jadi member boleh bertanya. Yang sudah jadi member silakan tanya konsultannya. Yang belum jadi member. 1. Yang belum jadi member 3 pertanyaan. 1, 2, 3, oke, dapat ya. Kita mulai dari depan dulu. Selamat sore. Nama Yulita, kebetulan belum tahu dan belum sama sekali tahu ya
pertanyaan pertama, mungkin ini semuanya kan terpusat di web gitu. Betul. Ketika kita tahu kan membernya banyak banget ya, pernah nggak ke web itu mengalami masalah overload atau apa gitu? Kita mengatasinya, lapor problemnya itu ke siapa gitu kan? Ini terpusat di semuanya kan seluruh dunia seperti itu. Begitu banyak membernya itu gimana? Pernah nggak terjadi gitu? Ada beberapa pertanyaan boleh nggak? Ada berapa? 3. Satu aja. Ada waktunya boleh pakai itu aja ya. Mungkin silakan ke Ibu Daja ya, Bu Miranda mungkin itu lebih tahu. Untuk pertanyaan ini semua terpusat di web loh. Apakah ini dikendalikan dengan baik dan lain sebagainya? Jawaban sangat simpel. Jikalau ini tidak berjalan dengan baik, apakah member MMM akan menjadi 35 juta orang di seluruh dunia dan Indonesia menjadi MMM terbesar kedua setelah Rusia? Itu jawabannya. Apakah ada maintenance? Pasti. Bank pun setiap malam maintenance. Bagi yang setiap hari transaksi pasti tahu. Apalagi MMM. Oke, dapat ya jawabannya? Kalaupun nggak ada maintenance, nggak akan kita sebesar ini. Kebayang? Blogspot aja update kok. Apalagi untuk urusan seperti ini gitu loh. We protect our system. We, us, kita bersama. Tidak ada satupun orang yang mau menghancurkan ini. Tapi kita butuh perbaikan dan segala macam. Dan kalian menjawab pertanyaan dengan jawaban kalian masing-masing. Oke? The second one. Yang kedua, Bapak yang di belakang, silakan. Nama dari namanya? Saya Yosef Lambe. Pak Yosef? Ya, dari Jakarta. Oke, jauh-jauh udah belakang. Tepuk tangan dulu dong. Belum macet, belum segala macam. Pertanyaannya Bapak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, tapi jangan datang lambat sehingga orang menjelaskan lagi ya. Oke. Ya, mungkin ini sudah ada penjelasan, cuma siapa tahu. Oke. Saya belum tahu atau menjelaskan. Saya cuma mau tanyakan masalah legalitasnya ini perusahaan bagaimana. Oke. Kalau misalkan seperti Bang, itu kan undang-undang Bank Indonesia. Betul. Asuransi di bawah OJK. Yes. Nah, kalau ini seperti apa? Wah, luar biasa pengetahuannya banyak ya. Yang selama yang kedua, ya. kita kan mendapatkan reward 30% setiap bulan dari dana yang kita ajukan ya. Dana yang kita ikhlaskan untuk diberikan. Baik. Nah, sebenarnya saya mau tanyakan itu reward itu sebenarnya dari mana ya? Oke. Karena kita dialokasikan atau dikembangkan. Oke. Di pasar modal. Ya. Pasar uang atau segala macam. Oke, saja. Terima kasih. Oke, for the next, untuk lebih cepat. Dari Pak pertama, apakah ini legal? Apakah perusahaan ini legal? Berkali-kali slide ini berulang menjelaskan bahwa ini adalah komunitas. Bagi bapak atau ibu yang punya anak, pernah ikut komunitas nursing band, English club, dan segala macam, ada legalitasnya nggak ibu? Bu, ntar anaknya kakinya patah ikut dan ntar ada legalitasnya nggak ibu untuk digantiin? No, we are the community. Kita komunitas. Kita membantu ikhlas tanpa ada syarat apapun. Oke? Kebayang? Kita cuma komunitas biasa. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, Pak Robert mungkin mau penjelasan? Baik, Bapak Ibu bertanya tentang legalitas. Dari awal konsepnya dari ini adalah kita saling membantu. Tentunya Bapak Ibu paham bahwa kita membantu orang, ada yang nyuruh nggak? Nggak ada ya. Kedua, kalau Bapak bantu orang, perlu tanya nggak sih legalitasnya ada? Nggak ada ya? Inilah sistem MMM. Jadi MMM ini adalah ikhlas. Bapak Ibu mau bantu, silakan. Tidak mau bantu, tidak apa-apa. Kami tidak perlu Bapak Ibu untuk nggak mau bantu lalu marah-marah. Tidak perlu di sini. Kayak di MMM ini adalah ikhlasnya dulu. Bapak berikan kepada anggota lain, maka bulan depan ada anggota lain yang ikhlas juga memberikan bantuan kepada Bapak Ibu, ditambah dengan reward 30%. Itu dia MMM Bapak Ibu. Oke, jelaskan ya. Oke, lanjut. The next question adalah dari mana 30%-nya? Sekarang saya minta jawaban dari seluruh partisipan di sini yang bisa menjawab langsung dari dapat door prize. Secara detail ya. Kalau Bapak Ibu membeli $1 Amerika 9.000, sekarang dijual 12.000, 3.000-nya dari mana Bapak? Bisa jelasin secara rinci nggak? Bapak beli ini 9.000, jual 12.000, 3.000-nya tuh dari mana? Mau jawab? Bisa? Monggo.
partisipan membeli, maka ini akan naik. Dan apabila tidak ada kepercayaan, di situ akan turun 2-3%. Oke, luar biasa ya. Berarti bukan dijawab masalah mak, tapi kita bakalan lihat bahwa jika ada permintaan tinggi, di sana akan ada data transaksi. 30% dari mana sistem yang membuat itu semua. Kurang lebihnya seperti itu, betul Bapak? Ya, sama semuanya. Seperti mata uang, insurance, dan lain sebagainya. Di sini kita tanpa paksaan apapun. Tidak ada sama sekali orang yang memaksa untuk memberikan bantuan. Mau bantu nggak ya, suara pokok. Ya, banyak bagian dari kami sebagai orang IT, termasuk saya pun punya IT. Kami pun untuk berusaha mendownload database ini. Karena kalau kita aja bisa download, apalagi orang lain, betul? Kita ini bukan dari satu pekerjaan loh Pak Ibu, bukan dari ibu rumah tangga atau jadi ya udahlah ikutin aja, enggak. Kita tuh dari kaum yang berpendidikan ada, dari ilmuwan, profesor, guru, jadi selesai pegawai negeri pun ada gitu loh. Jadi kalau misalnya ini tidak aman, tidak akan kami semua ada di dalam komunitas ini. Kalau misalnya ini tidak aman, tidak akan bagian dari komunitas ini akan sejahtera dengan sistem ini. Mungkin seperti itu aja jawabannya. Terima kasih untuk semua orang yang bertanya. Tepuk tangan dari